Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimuratil amwali wal iqaril mamlukat wal aulatil banina wal banat wa an nurbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'indallahi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah salat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita tidak putus-putusnya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuju panggilan-Nya, untuk menuju ampunan-Nya. Semoga kenikmatan yang kita rasakan dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang tertinggi, yaitu muttaqin, hamba Allah yang paling dicintai. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, sang suri teladan agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan senantiasa kita bersolawat kepadanya, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat-Nya, dan insya Allah kita menjadi umat-Nya yang istiqomah dan sabar sehingga digolongkan kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, memperbanyak amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan, memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik dengan bekerja sebaik-baiknya maupun dengan beraktivitas yang bermanfaat, yang itu semuanya akan menjadi garansi, menjadi jaminan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, masih relevan kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi utusan Allah, menjadi rasul yang teladan bagi kita sekalian. Maka kepribadian seorang muslim tidak lepas dari bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rujukan dan menjadi model dalam pengembangan diri kita masing-masing. Kepribadian muslim dalam ayat yang ke surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah." Benarlah barang siapa yang menundukkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, seraya berbuat baik, falahu ajruhu indallah, maka orang itu akan mendapat ganjarannya dari Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lagi pula mereka tidak mengalami kekhawatiran dan tidak pula berduka cita. Al-Baqarah 112. Jamaah yang berbahagia, untuk mengidentifikasi bagaimana kepribadian seorang muslim, maka seorang muslim tidak perlu bersusah payah untuk mencari rumusan yang secara pasti bagi kepribadian muslim. Karena kata-kata Islam itu sendiri menjadi nama bagi agamanya dan agama para rasul sejak zaman dahulu kala. Telah cukup untuk disebut sebagai definisi bagi kepribadian para penganutnya, yaitu yang berarti Islam itu patuh, tunduk, menyerah, dan taat tanpa penolakan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk makhluk yang bernama manusia. Jadi seorang penganut Islam yang sadar secara otomatis merasa terpanggil untuk patuh dan taat kepada pimpinannya dengan satu keyakinan mutlak bahwa dalam sawangan jalan raya yang bernama hidup itu, ia harus menempuh jalur tertentu yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya dan untuk teman-temannya yang sefaham. Ia tidak akan terjebak menempuh jalur lain, betapapun kuat daya tariknya dan betapapun pelik dan runyamnya kondisi jalanan yang telah ditentukan Allah untuknya. Ketika dilihatnya pada pandangan pertama dengan mantap, dia akan melawan godaan-godaan yang mengganggu, seraya mengatakan, inilah jalan pilihanku. Jamaah rahimakumullah, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan sikap, untuk melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Sehingga setiap hari, setiap saat kita senantiasa berardu argumentasi dengan akal pikiran kita dan hati nurani kita, mau melakukan kebaikan atau tidak. Sehingga biasa kita menyebut atau Kanjeng Nabi memberikan contoh, bila kita mau mengambil keputusan-keputusan hidup yang penting, iftafti qalbaka, tanyakanlah kepada hatimu, apakah ini oke, baik, ataukah ini adalah harus kita hindari dan harus kita jauhi. Sebenarnya
Kita sudah bisa mengambil dan menimbang dengan akal sehat kita. Namun jamaah rahimakumullah, pengaruh hawa nafsu dan godaan setan itulah yang kadang benteng moral kita, benteng akidah kita, benteng akhlak kita bisa rontok, bisa gugur, sehingga kita mengikuti jalan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 153. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa inna hadza sirati mustaqiman, dan bahwa inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Sebab itu ikutilah, tempuhlah dia. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebab kalau kamu berbuat demikian, fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sebab kalau kamu berbuat demikian, nanti kamu akan terpisah dari jalannya. Demikianlah yang diamanatkan Allah kepadamu, agar kamu menjaga diri dengan selalu waspada. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, maka sikap taat dan patuh atas perintah Allah itulah hakikat dan intipati kepribadian muslim. Jadi ketaatan kita adalah saripatinya kepribadian seorang muslim. Sedang taat dan patuh itu sendiri adalah identik dengan pengertian kata-kata Islam. Jamaah yang berbahagia, kepribadian muslim seperti definisi di atas sekaligus menjadi ukuran bagi kadar keislaman seseorang, yakni makin tinggi kadar ketaatan dan kepatuhannya, makin tinggi pula mutu keislamannya. Sebaliknya, jika kadar ketaatannya rendah dan atau menurun, maka mutu keislamannya pun rendah dan menurun pula. Namun satu hal yang patut dicatat, yakni bahwa selagi hati seorang muslim masih menyimpan rasa ketaatan itu, meskipun sedikit, maka ia tetap juga dipandang dan tergolong kepada penganut Islam. Alasannya ialah karena kepribadian muslimnya masih tersisa dalam dirinya, meskipun dalam kondisi yang amat lemah. Mungkin kalau teknologi zaman sekarang itu lowbat, baterainya lemah, keimanannya lemah, keyakinannya terjangkiti oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Barangkali dalam perjalanan waktu kelak dan dalam gelombang suka dan duka kehidupan, tunas kecil yang tak terpelihara selama ini mendapat kesempatan untuk berkembang. Dalam keadaan yang demikian, kadar keislamannya dapat meningkat dan ketaatan kepada Allah makin mendominasi cara hidupnya, sehingga pada akhir hayatnya dia mendapatkan posisi yang selalu didambakan setiap muslim, yaitu husnul khotimah. Perjuangan kita adalah mempertahankan akidah kita agar kita sampai pada titik kehidupan ini, yaitu berupaya maksimal untuk kembali yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Maka kita tidak bisa bermain-main, bersantai-santai, berleha-leha, dan tidak ada giroh perjuangan di dalam diri kita untuk mempertahankannya. Lain halnya dengan orang yang mulutnya mengaku beragama Islam, tetapi sikap taat kepada Allah telah terkikis habis dari dalam dirinya, sedang tingkah lakunya memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan ketaatan itu.
maka manusia begini tidak dapat disebut sebagai muslim lagi. Meskipun dia masih juga memakai nama Islam untuk dirinya, terlahir dari keturunan Islam, hidup di tengah-tengah keluarga Islam, rajin memperkenalkan diri sebagai seorang muslim dan bersumpah menurut formalitas Islam. Sebab dengan sikap dan tindak tanduknya yang demikian, dia sudah mengikis habis kepribadian muslimnya. Padahal dengan kepribadian itu identitas seseorang dapat ditentukan. Tipe manusia begini ada juga terdapat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatannya ditandai dengan upaya-upaya yang tak henti-hentinya menghancurkan gerakan yang dipimpin Nabi, mengadu domba sesama muslim, menyebarkan fitnah, dan kadang-kadang berlagak sebagai orang yang paling setia kepada Rasulullah. Ketika dia mati, lalu Rasulullah meminta oleh anaknya untuk menyembahyangkan atau menyolatkan jenazahnya. Rasulullah bersedia mengabulkannya atas dasar pengakuannya bahwa dia seorang muslim yang mengucapkan kalimat syahadah. Tetapi ketika Rasulullah bersiap-siap untuk menyembahyangkannya, menyolatkannya, Allah yang amat mengetahui simpanan hati orang itu menurunkan perintah yang isinya melarang untuk menyolatkan, bahkan melarang mendoakannya, karena terbetik nilai-nilai kesirikan dan kemusyrikan pada dirinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kepribadian yang kedua terlihat dari taat atau aktivitasnya. Pada hakikatnya taat itu menimbulkan aktivitas. Tanpa aktivitas, pengakuan taat adalah pengakuan hampa. Seorang prajurit yang dididik dengan disiplin kuat tidak pernah dianggap prajurit yang baik kalau dia hanya sanggup mengatakan siap bila diperintah, tetapi dia tidak mengikuti ucapannya itu dengan aktivitas yang nyata sesuai dengan perintah yang diterimanya. Demikian pula halnya seorang muslim, dia tidak akan pernah dapat disebut muslim yang baik kalau hidupnya kosong dari kegiatan dalam kerangka menjalankan perintah ilahi. Dan karena perintah Allah itu selalu baik, maka ketaatan kepada perintah itu senantiasa melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan begitu, seorang muslim yang mempunyai kepribadian pastilah akan muncul sebagai suatu unsur yang aktif berbuat kebaikan di dalam masyarakat. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat di atas yang dalam surat Al-Baqarah 112, kesimpulan di atas dinyatakan dengan terang benderang. Dia sebagai unsur yang menundukkan dirinya kepada Allah dengan segenap jiwa raganya, pastilah akan membentuk dirinya sebagai muhsin, yakni orang yang senantiasa berbuat baik, selalu memancarkan keyakinan yang dianutnya, dan sebagai manifestasi dari sikap taat yang berkembang dari keyakinannya itu. Jamaah rahimakumullah, sudah teranglah aktivitas begini akan mengangkat martabat diri seseorang dalam lalu lintas pergaulan hidupnya. Walaupun kekuatan jahat rajin pula mengganggu dan mencari fasal-fasal untuk menyuruh atau menyusahkannya, tetapi karena kelakuan jahat itu adalah ibarat kegelapan, sedangkan perbuatan baik selalu muncul sebagai cahaya yang menerangi hidup, maka gangguan-gangguan jahat itu selalu akan sirna berhadapan dengan cahaya. Allah sendiri menjanjikan akan memberikan ganjaran yang sepadan dengan kebesarannya, di samping ketentraman jiwa yang dijamin olehnya, sehingga para abdinya, para hambanya tidak akan menaruh khawatir apa-apa dan tidak akan berduka cita. Itulah
kebahagiaan sejati di dunia ini. Karena kebahagiaan di sini secara hakikinya tidaklah lain dari ketentraman jiwa yang ada pada setiap pribadi. Jamaah rahimakumullah, buah dari kepribadian muslim, seseorang yang mempunyai kepribadian pastilah akan muncul sebagai unsur yang tinggi gerak rohaninya. Apalagi kalau kepribadiannya itu terbit karena tempaan agama Islam. Tidak mungkin dia akan dapat diperbudak karena taat kepada Allah sudah membebaskan diri dari belenggu cengkraman hawa nafsu yang menurut sifatnya akan menjatuhkan martabatnya menjadi budak dari keinginan-keinginan yang lepas dari kontrol akal sehat dan pengawasan gerak hati nuraninya yang suci murni. Jamaah rahimakumullah, taat kepada Allah membangun sistem kontrol yang ketat seperti yang dikatakan Rasulullah. Tidak boleh taat kepada apapun kalau sifatnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taat kepada ayah bunda sekalipun dibatasi pada perintah yang tidak bersifat mendurhakai Allah. Dengan sifat taat tanpa reserve kepada Allah, seorang muslim akan muncul sebagai unsur yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan, sopan santun dalam pergaulan, setia dan mesra dengan kawan-kawan yang sefaham, lagi pula bersifat adil walaupun menyangkut diri sendiri ataupun keluarga yang terdekat. Disertai kegiatan mencari rizki yang halal dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setiap pribadi muslim akan mendapatkan kenikmatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat-sifat kepribadian yang dicontohkan Rasulullah bisa tertanam dalam diri kita dalam wujud ketaatan, dalam wujud aktivitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga semuanya akan menolong diri kita dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anallaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a.
Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Allah, subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.